Halo amigos, selamat datang di El Chapo, El Capang Podcast. Jadi hari ini kita mau bahas apa guys? Ngapain ya? Oh iya, kita mau bahas maja sambil main Jenga. Tapi sebelum itu kita kenalin diri kita dulu gak sih? Betul, tak kenal maka kenalan dulu gak sih? Perkenalkan, nama gue Sakila. Gue Kiki. Gue Gilang. Gue Tiara. Gue Cindy. Sekarang kita lanjut ya. Nah, nih depan kita kan udah ada jengganya. Tapi kalau misalkan gak ada hukuman, gak seru gak sih? Tuh sih. Ada yang mau tahu gak hukumannya apa? Apaan tuh hukumannya? Sih, itu tuh ada jeruk lemon. Mending dimakan gak sih? Kayak Asem. Hukumannya itu aja. ya itu aja. Oke lah, gampang kalau gitu dong mah. Udah pasti gue yang menang gak sih? Sebat gak sih dia? Gue lah yang menang ini. Udah, mulai aja yuk. Mimpa. Mau bilang pimpa yang satu jadi. Dulu siapa? Itu Ya, lu lah. Oh, iya. Oke. Gambreng. Jadi gue besok ya. Ini ya. Gue terakhir. Oke, gue tempat. Guys, kalian tahu gak sih setiap gaya bahasa berita itu selalu gunain majas untuk mempertegas hal yang mau disampaikan. Bener juga ya. Nah iya, kan majas itu banyak ya jenisnya. Buat sekarang kita mau bahas majas pertentangan. Ada nggak sih yang tahu majas pertentangan itu apa? Majas pertentangan itu majas yang menggambarkan dua hal yang saling berlawanan gak sih? Hah, berlawanan? Kayak mau berantem aja. Enggak gitu kocak. Jadi majas pertentangan itu yaitu majas yang digunain untuk mengekspresikan suatu hal yang berlawanan atau bertentangan dengan hal yang lain. Contohnya gimana sih? Gue kagak paham ini. Nah contohnya itu, kayak lo kaya tapi hati lo tuh miskin. Oh, berarti maknanya lo kaya tapi pelit banget ya? Betul, kayak begitu Bu. Selain majas paradoks, ada yang termasuk majas pertentangan apa lagi sih? Apa aja tuh? Oh, ini gue tahu nih. Nah jelasin tuh Bray, apa ya? Apa? Gimana sih? Makan gak sih? Gue yang ngajak kok gue yang jatuhin ya kocak. Tipis. Mantep banget Ki, ini mah langsung melek mata. Langsung gak ngantuk loh. Gue begadang kayaknya malam. Ayo sih. Demi Allah. Oh. Kamera dong. Demi Allah. Enak guys katanya. Oke, apa nih? Jadi guys, majas pertentangan itu. Yang pertama ada majas litotes. Majas litotes itu majas yang menggambarkan bertujuan buat merendahkan hati nih, mengecilkan keadaan yang enggak sebenarnya. Jadi contohnya kayak jangan di rumah gue kayak gubuk. Merendahkan banget anjay, merendahkan banget. Cowok. Terus kedua ada majas antitesis. Ya. Majas antitesis itu majas yang menggambarkan dua hal yang saling berlawanan gitu. Jadi contohnya dia makan Gi. Makan lu. Soalnya ke makanan. Iya. Ngemil. Makan gak? Senggol. Makan gak? Kiki lah. Enggak. Gak ada. Aduh gila sih lu gila. Hancur deh. Hancur. Kalau yang makan sih. Lu sih dia makan udah. Ya lu juga dong. Enggak bisa gue makan jeruk nipis apa nih jeruk lemon. Lu yang mau dong ya mah. Nggak aja dah tanya. Lanjut. Itu ya jelasin ya. Tadi kamu jelasin sampai mana? Sampai jadi contoh majas antitesis Nah, ya lanjut. Apa tuh? Jadi contohnya dia Tadi yang terakhir jalan siapa? Kita rajin tapi dia sendiri
Nyai, telat datangnya. Oh, gue tahu apa lagi. Yang ketiga, majelis interpretasi interminus yang mengungkapkan kalimat penyangkalan dari kalimat sebelumnya. Biasanya sering, Sangkalan gitu ya. iya, biasanya sering memakai tanda hubung kecuali dan hanya saja. Contohnya, semua anak-anak sudah masuk kelas kecuali dia yang terlambat. Nah, yang keempat ada majas anakronisme. Benar? Nah, majas ini itu sebenarnya menjelaskan tentang suatu kejadian yang gak sesuai sama waktunya, teman-teman. Contohnya itu, anak sekecil kamari aja udah bisa nyari duit. Kan gak mungkin ya? Nah, yang kelima itu ada oksimoron. Jadi di sini itu majas yang menggunakan dua hal yang berbeda di satu kalimat. Contohnya itu wanita itu sudah merasakan pahit manisnya hidup bersama pasangannya. Oh, wow. Nah, selanjutnya itu ada majas paradoks. Nah, jadi majas ini itu membandingkan dua hal yang udah ada nyata gitu kan. Maksudnya jadi bisa kita lihat gitu kan. Kayak misalkan nih, lu punya segalanya tapi tidak dengan cinta. Nggak sih, gue punya pacar ya, mohon maaf. Iyalah. Nah, yang terakhir ini itu ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini tuh melebih-lebihkan segala sesuatu. Kayak contohnya nih, di lirik lagunya Nadine Amizah yang bertaut, yang sedikit kujelaskan tentang keadaan kamu agar seluruh dunia tahu. Nah, sampai sini pada ngerti nggak nih majas pertentangan itu apa aja? Paham. Oh iya, majas pertentangan kalau di berita itu fungsinya apa sih guys? Terus contoh penggunaannya kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Nah, fungsinya itu buat menarik perhatian pembaca, karena kan dia tuh ngasih gaya bahasa yang lain kan. Terus dia juga bisa nyampein ide-ide yang kompleks secara menarik. Apa? Iya, takut jatuh. Jadi kalau misalkan kalian bingung, contohnya itu ada dari Kompas. Judulnya itu religius tapi gemar korupsi. Apa yang salah? Nah, di situ ngejelasin kalau Indonesia itu negara yang religius, tapi masih banyak yang korupsi, rakyatnya maupun masyarakatnya. Gitu, guys. Oh begitu, wah parah banget ya. Padahal korupsi itu dilarang di semua agama. Begitulah. Pada kepentingan ada kalau urusan duit. Indonesia tuh kurang orang-orang jujur gak sih Indonesia tuh? Iya, benar. Dia pada rakus aja sih bisa dikasih duit mah. Wow guys, jadi tadi itu semua bahasan terakhir dari kita. Kita juga udah senang-senang bareng main Jenga tadi ya. Tadi main Jenga ya? Betul. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Maaf kalau ada yang salah dari penjelasannya maupun omongan kita. Kami pamit undur diri. Adios, amigos.